Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dendi Aswan Saputra, Denny Arya Pratama, M. Arsiwanda, dan M. Febriansyah. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode pengelolaan risiko. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Denny Arya Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Arya Pratama akan menjelaskan tentang definisi pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis risiko yang menggunakan tabulasi berdasarkan penilaian deskriptif, tinggi, sedang, atau rendahnya penilaian analisis kualitatif tersebut. Pendekatan kualitatif melakukan analisis terhadap potensi dampak yang akan terjadi akibat ancaman dari gangguan dan kelemahan yang akan dinilai dengan skala tinggi, menengah, dan rendah. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Seperti yang dapat kita lihat dari salah satu contoh analisis risiko kuantitatif, dalam situasi tersebut tidak cukup bekerja atau tidak cukup mendukung. Pendekatan kualitatif jauh lebih baik dari analisis risiko kuantitatif karena kita bisa sampai pada hasil yang lebih subjektif. Dalam penilaian risiko kualitatif, hasilnya biasanya dikategorikan sebagai rendah, sedang, atau risiko tinggi kejadiannya. Contohnya, seseorang mengoperasikan jalur akses LAN nirkabel di rumah maupun di perdesaan, di mana tetangga yang terdekat jarak 5 mil, maka risiko akan adanya seseorang yang mencoba untuk masuk ke jaringannya sangat rendah. Di perusahaan di tengah-tengah taman berteknologi tinggi dengan jalur akses yang memungkinkan, koneksi nakal memiliki risiko yang sangat tinggi. Itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara M. Arsiwanda. Proses analisis risiko kualitatif. Tahapan pada analisis risiko secara kualitatif. Dalam sebuah proses meliputi yang pertama, identifikasi batasan analisis atau skop. Proses ini akan dilakukan penentuan fokus masalah yang akan diselesaikan. 2. Pembentukan tim. Pada proses ini akan dilakukan pembentukan tim yang bisa terdiri dari para ahli, pihak manajemen, dan pengguna. Yang ketiga, identifikasi ancaman. Pada proses ini akan dilakukan pendaftaran beberapa ancaman berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab, sehingga dapat diketahui ancaman dan kelemahan yang menyebabkannya. 4. Prioritas ancaman berdasarkan aset. Pada proses ini memperhatikan ancaman yang memiliki kecenderungan terjadi di nilai terendah, menengah, atau tinggi. 5. Identifikasi dampak. Berdasarkan identifikasi dampak kehilangan, maka dapat dinilai level dampaknya yang dinilai dengan rendah, menengah, dan tinggi. 6. Identifikasi sumber risiko. Pada proses ini akan dilakukan rekapitulasi level ancaman, dampak, dan faktor risiko. 7. Identifikasi kontrol. Keamanan. Pada proses ini akan dilakukan identifikasi kontrol dan alat pengaman yang akan dipilih berdasarkan ancaman. 8. Analisis cost benefit. Proses pada analisis risiko kualitatif memiliki fungsi yang sama seperti proses pada analisis risiko. Sebagai contoh, penilaian dampak kehilangan yang dilakukan pada analisis risiko kualitatif sama dengan tahap analisis dampak pada penilaian risiko. Tetapi tahap analisis cost benefit tidak terdapat pada analisis risiko karena analisis tersebut ada pada tahapan risk mitigation. Yang terakhir, ada sosialisasi hasil analisis melakukan pembuatan eksekutif summary yang melaporkan analisis risiko yang dilakukan
Proses analisis resiko kualitatif. Tahapan pada analisis resiko secara kualitatif dalam sepenuhnya proses meliputi yang pertama itu ada identifikasi batasan analisis scope. Proses ini akan dilakukan menentukan fokus masalah yang akan diselesaikan. Terus yang kedua adalah pembentukan tim. Pada proses ini akan dilakukan pembentukan tim. Yang bisa terdiri dari para ahli. Yang ketiga itu ada identifikasi ancaman. Pada proses ini akan dilakukan pendaftaran berapa ancaman berdasarkan hasil observasi yang dan tanya jawab. Sehingga dapat diketahui ancaman dan kelemahan yang menyebabkannya. Terus yang keempat ada prioritas ancaman berdasarkan aset. Pada proses ini memperhatikan ancaman yang memiliki kecenderungan seperti terjadinya dinilai rendah, menengah, atau tinggi. Terus yang kelima ada identifikasi dampak. Berdasarkan identifikasi dampak kehilangan, maka dapat dinilai level dampaknya yang dinilai dengan rendah, menengah, ataupun dan tinggi. Terus yang keenam ada identifikasi sumber. Risiko pada proses ini akan dilakukan rekapitulasi level ancaman, dampak, dan faktor risiko. Terus ada yang ketujuh itu ada identifikasi kontrol. Identifikasi kontrol itu keamanan pada proses. Dia akan lakukan identifikasi kontrol yang akan alat pengaman yang akan dipilih berdasarkan ancamannya. Yang ke-8 analisis cost benefit. Proses akan analisis risiko kualitatif memiliki fungsi yang sama seperti pada analisis risiko. Sebagai contoh, penilaian dampak kehilangan yang dilakukan pada analisis risiko kualitatif dengan tahapan analisis dampak pada penilaian risiko. Yang ke-9 adalah sosialisasi hasil. Analisis melakukan pembentukan eksekutif summary yang melaporkan keseluruhan hasil analisis risiko yang dilakukannya. Terus ada metode asuransi, metode pendaftaran sementara. Dalam langkah pertama, manajer risiko ini harus menetapkan pertama kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberi perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan, dengan asumsi seperti setiap perusahaan lebih suka membeli pertanggungan asuransi sepanjang jasa. Asuransi yang diinginkan tersedia. Untuk penetapan ini, pihak manajemen risiko harus mengerti kontrak asuransi dan menetapkan harga asuransi. Tujuannya itu adalah untuk mengadakan perlindungan yang paling lengkap dengan biaya yang paling murah. Oleh karena itu, tidak semua risiko bisa diasuransikan. Maka dengan membuat daftar ini, manajer risiko akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini. Manajer risiko yang akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini harus ditangani dengan cara lain, bukan dengan asuransi. Manajemen risiko harus memilih limit dari kebijakan yang memberi perlindungan selengkapnya. Umumnya, limit kebijaksanaan dalam daftar sementara ini seharusnya itu sama dengan kerugian maksimum yang memungkinkan. Tetapi kadang-kadang kerugian ini melebihi penutupan maksimum yang tersedia. Kerugian yang melebihi jumlah maksimum ini tersebut yang tersedia akan ditangani dengan cara-cara lain. Oleh karena itu, tidak semua risiko bisa diasuransikan. Maka dengan membuat daftar ini, manajer risiko akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini. Manajer risiko akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini harus ditangani dengan cara lain, bukan dengan asuransi. Manajer risiko harus memilih limit dari kebijaksanaan yang memberi perlindungan selengkapnya mungkin. Umumnya, limit kebijaksanaan dalam daftar sementara ini seharusnya sama dengan kerugian maksimum yang mungkin. Kontrak asuransi ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Penutupan yang esensial. Penutupan yang esensial ialah penutupan yang diwajibkan oleh undang-undang, misalnya asuransi kompensasi tenaga kerja (ASTEK), atau yang diwajibkan oleh perjanjian seperti perjanjian dengan serikat buruh, perjanjian dengan pemberian hipotek, dan sebagainya.
Termasuk pula ke dalam golongan ini adalah perlindungan asuransi terhadap kerugian perusahaan, misalnya kerugian karena ditanggung jawab pada pihak ketiga atau liability losses. 2. Penutupan diinginkan kontrak yang diinginkan yang memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian menghalangi operasi perusahaan, tetapi barangkali tindakan sampai menyebabkan perusahaan ditutup. 3. Penutupan yang tersedia kontrak kedua, golongan terdahulu. Kontrak ini meliputi perlindungan terhadap kerugian-kerugian ringan yang tersedia meliputi semua jenis perlindungan yang belum termasuk ke dalamnya. Terima kasih.